Vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz tuai polemik. Negara rugi 300 triliun rupiah. Layakkah hukuman ini? Jakarta, 29 Desember 2024. Dunia hukum Indonesia kembali diguncang dengan vonis Harvey Muiz, terdakwa dalam kasus mega korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Pengadilan memutuskan hukuman 6,5 tahun penjara, vonis yang langsung menuai kritik keras dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan, apakah hukuman ini setimpal dengan skala kerugian negara yang terjadi? Harvey Muiz, seorang pengusaha ternama, ditangkap pada 2023 atas tuduhan korupsi dalam proyek infrastruktur strategis. Kasus ini melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi dan perusahaan multinasional. Namun, Harvey menjadi tokoh kunci yang diduga merancang skema korupsi yang canggih hingga merugikan negara 300 triliun rupiah. Kasus ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, ujar seorang pakar hukum pidana. Dampaknya terasa langsung pada perekonomian, pembangunan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah persidangan panjang selama lebih dari 1 tahun, Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh majelis hakim. Selain hukuman penjara, ia diwajibkan membayar denda 500 miliar rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan. Keputusan ini langsung memicu protes dari masyarakat dan sejumlah pengamat hukum. Bagaimana mungkin kerugian negara sebesar itu hanya dihukum 6,5 tahun? Ini mencederai rasa keadilan publik, ujar seorang aktivis anti korupsi. Ada wacana bahwa Harvey Muiz akan ditempatkan di Lapas Nusa Kambangan, penjara dengan pengamanan maksimum. Meskipun ini memberi kesan bahwa hukum ditegakkan tegas, beberapa pihak tetap meragukan apakah langkah ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Kami berharap penegakan hukum yang tegas, tapi jangan lupa, hukuman harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, kata seorang anggota DPR. Kritik terhadap putusan ini juga mengarah pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Beberapa pakar menyebut bahwa hukuman yang ringan seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam kasus lain, pencuri ayam bisa dipenjara bertahun-tahun, sementara koruptor yang menyebabkan kerugian triliunan mendapatkan hukuman ringan. Ini menunjukkan ada masalah besar dalam sistem kita, kata seorang dosen hukum pidana. Tidak hanya di media sosial, protes terhadap vonis Harvey Muiz juga terjadi di berbagai kota besar. Organisasi masyarakat sipil menggelar demonstrasi damai, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang hukuman tersebut. Kasus ini adalah ujian bagi pemerintah dan lembaga peradilan. Jika tidak ada perubahan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan, ujar seorang demonstran di Jakarta. Kasus Harvey Muiz menjadi cermin dari kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Meski ada upaya untuk menempatkannya di Nusa Kambangan, banyak pihak yang menilai langkah ini tidak cukup. Penegakan hukum tidak hanya tentang di mana seseorang dipenjara, tetapi bagaimana hukuman itu mampu memberikan efek jera dan pemulihan bagi masyarakat, pungkas seorang pengamat politik. Dengan terus berkembangnya kritik dan protes, akankah putusan ini ditinjau ulang? Atau, akankah kasus ini menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Dalam persidangan, terungkap bahwa Harvey Muiz menggunakan skema pencucian uang yang kompleks untuk menyembunyikan hasil korupsi. Ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan cangkang di luar negeri untuk menyalurkan dana yang didapat dari proyek infrastruktur strategis. Proyek ini melibatkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, ungkap jaksa dalam persidangan. Modus ini melibatkan pemalsuan dokumen, markup anggaran, dan suap kepada sejumlah pejabat tinggi. Kasus Harvey Muiz tidak hanya melibatkan tokoh dalam negeri. Berdasarkan hasil investigasi, beberapa aliran dana mengarah ke rekening bank di Swiss, Singapura, dan Hong Kong. Penegak hukum bekerja sama dengan Interpol untuk melacak aset yang disembunyikan di luar negeri. Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa, tetapi bagian dari jaringan internasional yang sulit diungkap sepenuhnya, kata seorang analis keuangan. Kerugian 300 triliun rupiah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Proyek infrastruktur yang mangkrak tidak hanya merugikan masyarakat,
tetapi juga menghambat investasi asing yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modal mereka karena melihat lemahnya pengawasan dan korupsi yang melibatkan proyek besar seperti ini, diujar seorang ekonom. Kasus ini juga menarik perhatian dunia internasional. Media asing menyoroti skala kerugian yang fantastis dan hukuman yang dianggap terlalu ringan. Beberapa organisasi anti korupsi global menyerukan agar Indonesia memperbaiki sistem peradilannya. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan ekonomi global, maka upaya pemberantasan korupsi harus lebih serius, diujar seorang perwakilan Transparency International. Sejumlah pakar hukum mendesak agar putusan Harvey Muiz diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut mereka, ada cukup alasan untuk meninjau ulang vonis tersebut berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Jika perlu, kasus ini bisa menjadi alasan untuk mereformasi Undang-Undang Tipikor agar hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi skala besar, kata seorang profesor hukum. Jika Harvey benar-benar ditempatkan di Nusa Kambangan, ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin terlihat tegas. Namun, skeptisisme tetap ada. Banyak pihak khawatir bahwa fasilitas mewah di dalam penjara akan tetap tersedia bagi terpidana kelas atas seperti Harvey. Penempatan di Nusa Kambangan bukan solusi jika masih ada perlakuan istimewa bagi mereka yang kaya, diujar seorang aktivis HAM. Publik tidak hanya menuntut hukuman yang lebih berat, tetapi juga transparansi dalam proses penegakan hukum. Mereka mendesak agar seluruh aset Harvey Muiz disita dan dikembalikan kepada negara. Pengembalian kerugian negara harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai uang rakyat yang hilang tidak pernah kembali, kata seorang pemimpin organisasi masyarakat. Kasus ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Presiden mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan adil. Banyak yang percaya bahwa hasil akhir dari kasus Harvey Muiz akan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Jika pemerintah tidak tegas, ini akan menjadi presiden buruk yang akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia, diujar seorang pengamat politik. Di tengah segala kontroversi, masyarakat berharap agar kasus ini menjadi titik balik dalam perang melawan korupsi. Mereka mendesak adanya reformasi dalam sistem hukum, peningkatan transparansi, dan hukuman yang memberikan efek jera. Ini bukan hanya soal Harvey Muiz. Ini soal masa depan Indonesia, ditutup seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi protes di depan gedung pengadilan. Kasus Harvey Muiz juga mengungkap kelemahan besar dalam sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan mengapa dugaan korupsi sebesar 300 triliun rupiah bisa berlangsung tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Pengawasan proyek infrastruktur yang lemah, sistem tender yang rawan manipulasi, serta kurangnya integritas pejabat menjadi faktor utama yang disorot. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem audit dan pengawasan kita masih sangat lemah. KPK dan lembaga terkait harus memperkuat pengawasan proyek besar agar tidak ada celah bagi korupsi, diujar seorang auditor independen. Setelah vonis dijatuhkan, fokus utama pemerintah adalah memulihkan aset yang telah diselewengkan. Tim khusus telah dibentuk untuk melacak aset Harvey Muiz, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, proses ini diprediksi akan sangat panjang dan rumit. Pemulihan aset korupsi seringkali memakan waktu bertahun-tahun, terutama jika melibatkan rekening di luar negeri. Tetapi ini adalah langkah penting untuk meminimalkan kerugian negara, kata seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Media massa memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan memastikan kasus ini tidak menghilang dari perhatian publik. Berita mengenai Harvey Muiz terus menjadi sorotan utama di berbagai platform, mulai dari televisi, surat kabar, hingga media sosial. Media adalah ujung tombak untuk memastikan kasus ini tidak tenggelam dan tetap menjadi perhatian pemerintah, diujar seorang jurnalis investigasi. Gelombang demonstrasi terus meluas di berbagai kota. Di Jakarta, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga aktivis, menggelar aksi besar-besaran. Mereka menuntut revisi vonis Harvey Muiz serta penguatan undang-undang anti korupsi. Vonis 6,5 tahun adalah penghinaan terhadap rasa keadilan rakyat. Kami akan terus bergerak hingga ada tindakan nyata dari pemerintah, diujar seorang orator di tengah aksi. Kasus ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pejabat pemerintah.
Beberapa nama yang disebut-sebut terlibat dalam jaringan korupsi Harvey Muiz mulai menjadi sasaran penyelidikan lebih lanjut. KPK telah memanggil sejumlah saksi baru untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan para pejabat dalam skema ini. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua, termasuk pejabat tinggi, jika seorang aktivis anti korupsi. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Banyak pihak mempertanyakan mengapa lembaga yang dikenal tangguh dalam memberantas korupsi ini tidak mampu mencegah kasus sebesar ini sejak dini. KPK perlu introspeksi. Mereka harus lebih proaktif, bukan hanya menunggu kasus besar terjadi, ujar seorang mantan pimpinan KPK. Penempatan Harvey Muiz di Nusa Kambangan menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran. Ada dugaan bahwa koruptor kelas kakap sering mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara, mulai dari kamar pribadi hingga akses komunikasi tanpa batas. Harus ada pengawasan ketat di Nusa Kambangan untuk memastikan bahwa Harvey benar-benar menjalani hukuman tanpa perlakuan istimewa, kata seorang anggota LSM yang mengawasi isu penjara. Para ahli hukum menilai bahwa hukuman 6,5 tahun tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Mereka mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang sehingga hukuman bagi koruptor berskala besar diperberat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Jika kita serius memerangi korupsi, hukuman yang berat harus diterapkan untuk memberikan efek jera, ujar seorang profesor hukum pidana. Kasus Harvey Muiz memberikan pelajaran penting bagi generasi muda tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Banyak sekolah dan universitas mulai menjadikan kasus ini sebagai bahan diskusi dalam pelajaran kewarganegaraan dan etika. Kita harus membangun generasi yang lebih sadar hukum dan berintegritas tinggi, agar korupsi tidak lagi menjadi budaya, ujar seorang dosen di Universitas Indonesia. Di tengah berbagai polemik dan tantangan, masyarakat tetap berharap bahwa kasus ini menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka ingin melihat perubahan nyata dalam sistem hukum, pemerintahan, dan budaya birokrasi. Kita harus bersama-sama melawan korupsi, mulai dari hal kecil hingga skala besar. Hanya dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera, ditutup seorang tokoh masyarakat dalam wawancaranya dengan media. Kasus Harvey Muiz menjadi katalisator ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Banyak warga merasa bahwa sistem hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketidakpuasan ini tercermin dalam berbagai diskusi publik di media sosial, forum komunitas, hingga seminar akademik. Ketika kasus seperti ini mendapatkan vonis ringan, rakyat kehilangan harapan akan keadilan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas sosial, kata seorang sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Kasus ini juga memberikan tekanan besar pada agenda reformasi birokrasi. Presiden telah menginstruksikan kementerian terkait untuk mempercepat pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara agar kasus serupa tidak terulang. Namun, pelaksanaannya tidak mudah, terutama karena perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup. Korupsi adalah kanker dalam birokrasi kita. Reformasi harus dimulai dari level paling atas untuk memberikan contoh, ujar seorang pejabat Kementerian Keuangan. Sebagai tanggapan terhadap kasus ini, para pakar teknologi informasi menyarankan penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memantau proyek pemerintah secara transparan. Dengan teknologi ini, aliran dana bisa diawasi secara real-time dan hampir mustahil dimanipulasi. Jika kita serius memerangi korupsi, teknologi harus menjadi bagian integral dari solusi, ujar seorang ahli teknologi dari Institut Teknologi Bandung. Kerugian 300 triliun rupiah tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga langsung memengaruhi masyarakat, terutama kelompok rentan. Proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak berarti hilangnya lapangan kerja, keterbatasan akses ke layanan publik, dan peningkatan kesenjangan sosial. Korupsi ini tidak hanya menghancurkan keuangan negara, tetapi juga merampas masa depan jutaan rakyat kecil, ujar seorang aktivis sosial di Surabaya. Vonis Harvey Muiz menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa koruptor kelas kakap seringkali mendapat hukuman ringan karena memiliki sumber daya untuk memengaruhi proses hukum. Ini bukan hanya masalah vonis. Kita perlu mereformasi sistem peradilan agar lebih independen dan tahan terhadap intervensi, kata seorang hakim yang meminta anonimitas.
Beberapa pengamat membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara lain yang lebih tegas terhadap korupsi. Di Cina, misalnya, hukuman mati sering dijatuhkan kepada koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar. Sementara itu, negara-negara Skandinavia mengandalkan transparansi penuh untuk mencegah korupsi sejak awal. Kita perlu belajar dari negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi, tanpa melupakan konteks budaya dan sosial kita sendiri, diujar seorang analis kebijakan. Meskipun vonis telah dijatuhkan, banyak pihak percaya bahwa ini baru permulaan. Jaringan korupsi yang melibatkan Harvey Muiz kemungkinan masih belum sepenuhnya terungkap. Penyelidikan tambahan mungkin diperlukan untuk menyeret pihak-pihak lain yang terlibat ke meja hijau. Jika hanya Harvey yang dihukum, ini tidak akan memberikan efek jera. Kita harus membongkar seluruh jaringan, ujar seorang anggota DPR yang vokal terhadap isu korupsi. Organisasi masyarakat sipil memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi. Kampanye anti korupsi, seminar, dan program pendidikan di sekolah mulai digalakkan untuk membangun generasi muda yang lebih peduli terhadap integritas. Korupsi harus menjadi musuh bersama. Pendidikan adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan, kata seorang pendidik dari Bandung. Akademisi dari berbagai bidang terus mendorong adanya reformasi kebijakan yang lebih mendalam. Mereka menyarankan revisi undang-undang anti korupsi, penguatan KPK, dan peningkatan perlindungan terhadap whistleblower. Kasus Harvey Muiz harus menjadi katalis untuk perubahan sistemik, bukan hanya sebatas wacana politik, diujar seorang profesor dari Universitas Airlangga. Kasus Harvey Muiz adalah pengingat yang menyakitkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Namun, di balik semua polemik, ada harapan bahwa kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum, memperkuat pengawasan, dan membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas. Masa depan Indonesia bergantung pada keberanian kita untuk melawan korupsi secara nyata. Kita harus mulai sekarang, atau kita akan kehilangan segalanya, tutup seorang aktivis dalam pidatonya di depan ribuan demonstran.